Halo sahabat Afram, menuju tahun 2026, kami melihat sebuah pergeseran fundamental yang krusial. Jika tahun-tahun sebelumnya pasar kita sangat reaktif terhadap volatilitas global, kami menilai bahwa 2026 akan menjadi tahun pembuktian bagi ekonomi real Indonesia. Tesis kami sederhana, Indonesia sedang bertransformasi dari sekadar pasar yang didorong outlook pertumbuhan siklikal menjadi pasar yang digerakkan oleh pertumbuhan yang lebih struktural. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang terjaga di level 5,1 hingga 5,2%, Indonesia menawarkan stabilitas yang langka di tengah ekonomi global yang melambat, di mana AS diproyeksikan hanya tumbuh di kisaran 2,0%. Sebelum kita membedah sektor-sektor pilihan, mari kita bedah secara mendalam 3 mesin utama yang akan menjadi tenaga pendorong IHSG tahun depan. Mesin yang pertama adalah gelombang FDI dan hilirisasi 2.0. Kami menilai Indonesia sedang berada di titik manis tren supply chain shift global. Investor global tidak lagi melihat kita hanya sebagai tempat penambangan, tetapi juga sebagai basis produksi. Contoh bukti nyatanya ada di depan mata, antara lain komitmen Microsoft senilai 1,7 miliar US dollar dan Nvidia sebesar 200 juta US dollar untuk infrastruktur AI. Hilirisasi pun berevolusi. Bukan lagi hanya soal nikel, tapi juga tembaga dan energi terbarukan. Ini adalah arus uang real yang efek ekonominya akan jauh lebih sticky daripada uang panas di bursa. Mesin yang kedua adalah stimulus domestik dan transformasi institusi. Dua narasi besar di sini adalah Danantara dan program makan bergizi gratis. Kehadiran Danantara berfungsi men-de-risking investasi asing dengan skema co-investment pada proyek-proyek strategis. Sementara itu, program makan bergizi gratis adalah stimulus fiskal langsung ke akar rumput. Program ini berpotensi mendukung penciptaan permintaan struktural bagi sektor pangan yang akan menjaga perputaran uang di masyarakat bawah agar tetap kencang. Mesin ketiga adalah valuasi di pasar saham dan arus balik asing. Pasar saham kita saat ini berada dalam kondisi under-owned dan juga undervalued. Valuasi IHSG diperdagangkan dengan diskon sekitar 35% dibandingkan pasar saham AS. Ketika narasi global jenuh dengan valuasi saham teknologi AS yang mahal, arus dana akan mencari value di pasar berkembang yang murah namun tumbuh cepat. Indonesia adalah salah satu kandidat utamanya. Lantas, apa saja sektor-sektor pilihan kita? Sektor topik pertama kami adalah metals dan mining. Tesis kami didasarkan pada perubahan drastis di sisi supply. Pemerintah memberlakukan moratorium izin smelter nikel baru yang menurut kami adalah sebuah game changer. Kebijakan ini akan memangkas kelebihan pasokan. Jika moratorium ini berjalan ketat, pasar nikel global bisa berbalik dari surplus menjadi defisit di sekitar tahun 2028. Siapa saja pemenangnya? Tentunya perusahaan yang terintegrasi hulu ke hilir dan juga merupakan cost leader. Selain itu, melihat outlook komoditas global, logam-logam industri seperti tembaga juga diprediksi undersupplied akibat adanya tren transisi energi. Sementara emas tetap menjadi lindung nilai utama. Sektor kedua adalah perbankan atau big banks. Meskipun saat ini belum ada katalis jangka pendek, namun ekspektasi pasar untuk laba di 2026 masih konservatif. Ini menciptakan peluang upside surprise. Narasi utamanya adalah foreign inflow proxy. Ketika dana asing masuk kembali ke Indonesia karena tesis makro yang membaik, mereka akan membeli saham-saham bank besar terlebih dahulu karena likuiditasnya. Ditambah lagi adanya potensi penurunan biaya dana atau cost of funds, seiring stabilnya suku bunga yang akan memperbaiki margin atau NIM dari perbankan. Pertumbuhan kredit juga akan cenderung membaik didorong oleh kredit investasi. Sektor ketiga adalah poultry. Ini adalah penerima manfaat paling nyata dari stimulus fiskal. Kami memantau data dari program makan bergizi gratis, di mana realisasi pembukaan dapur umum terus berjalan dengan estimasi mencapai 18.000 dapur operasional memasuki 2026. Ini menciptakan permintaan daging ayam, telur, dan susu yang bersifat inelastis. Secara siklikal, sektor poultry sedang berada dalam fase upcycle. Harga bahan baku pakan atau jagung relatif stabil, sementara harga jual ayam membaik karena demand program pemerintah. Sebagai penutup, strategi untuk 2026 adalah agresif pada sektor pertumbuhan struktural. Jadi jangan terkecoh oleh fluktuasi jangka pendek. Kita sedang melihat transisi dari ekonomi komoditas mentah
menuju industrialisasi dan konsumsi domestik yang lebih kuat. Kami menyukai sektor metals karena tesis supply deficit, banks sebagai pintu gerbang arus dana asing, dan poultry untuk menangkap momentum stimulus fiskal. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!